properti itu instrumen investasi yang paling aman. Artinya dalam situasi pandemi begini pun orang menjual properti sekundernya dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga perolehannya dulu. Betul, itu betul sekali Pak Ferdinand. Dari dua opsi yang saya sampaikan, Bapak tinggal memilih. Dan rumah apartemen, tepatkah saat ini kita membeli properti? Halo Sobat Iwa, apa kabar? Ini adalah jumpa pertama kita pada program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Sebuah program yang akan menghadirkan obrolan-obrolan yang berkaitan tentang pasar properti dan tren ke depannya. Dan pada kesempatan pertama ini, kita akan ngobrol tentang tepatkah kita membeli properti pada saat-saat sekarang ini. Dan pada kesempatan pertama ini, kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Indra Wijayantono atau lebih akrab disapa Pak Iwa. Pak Iwa, apa kabar? Baik. Ya. Dan saya Ferdinand Lamak akan memandu obrolan ini ke depan. Pak Iwa, kita tahu bahwa situasi saat ini kan sebetulnya hampir semua industri itu mengalami dampak dari COVID-19. Properti sendiri bagaimana situasinya yang Pak Iwa amati atau Pak Iwa ketahui? Ya, jadi saya terima kasih nih diundang sama Pak Ferdinand pada kesempatan obrolan properti. Ya. Lama nggak jumpa nih ya. Iya Pak. Ya, jadi tadi waduh langsung saya ditanyakan langsung pokok masalahnya. Saya nggak sabar ini Nggak langsung sabar, ya. nggak ada basa-basi langsung to the point. Saya sampai kaget nih. Hari ini pakaiannya wah lumayan nih, kain tenun dari Kasman nih kalau ini. Dari NTT Pak. NTT ya. Iya, Wah, kebanggaan sekali Iya. ya. Ya jadi tadi kembali ke Pak Ferdinand menanyakan ke saya ya. Ya, jadi betul. saya juga seneng nih, udah lama kawan lama, udah lama nggak berjumpa, akhirnya ketemu hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Jadi kalau properti tadi Pak Ferdinand, tepatkah saat sekarang ini kita membeli properti di saat pandemi ini? Ya. Jadi kalau saya amati di dalam beberapa setahun atau 2 tahun terakhir, memang kita semua mengalami namanya turbulence di dalam keadaan ekonominya, bukan ekonominya, tapi dalam keadaan kesehatannya. Iya. Jadi semua dikagetkan dengan pandemi. Jadi kita semua mempersiapkan diri untuk menjaga daripada kesehatan. Tapi secara fundamental ekonominya itu sebenarnya ekonomi scale ya semua sebenarnya keadaan lagi siap ya. Dari perbankan juga sebenarnya siap untuk memberikan loan, dan juga industri-industri lain juga masih berkembang baik gitu loh. Mungkin industri-industri Bapak tahu ya, industri makanan, mungkin dari sawit, perkebunan, batu bara, itu semua masih berkembang baik. Cuman memang saat sekarang kalau saya istilahkan di dalam perjalanan ini adalah kita sedang di pit stop, sedang mengkoreksi. Jadi semua berfokus pada satu kesehatan dulu Pak Ferdinand. Tapi secara perlahan-lahan itu akan bergerak. Tapi kalau saya amati di pasar sekunder atau di pasar sekunder itu banyak teman-teman dari property agent tuh masih menjual produk-produk atau properti-properti yang diminati. Justru pasar sekunder bergerak. Tapi tidak di-capture, tidak ter-capture. Jadi banyak yang orang melihat karena kita beralih ke kesehatan, tapi mereka tetap ada peluang untuk membeli properti atau menjual propertinya. Jadi saat sekarang tuh sangat tepat sekali sebenarnya untuk membeli properti, karena apalagi kayak tadi pasar sekunder. Dan kalau pasar properti yang primary, saya lihat memang dari beberapa developer juga sudah mengembangkan. Dan kalau saya bilang tuh di dalam pit stop tuh dia sudah jalan dulu. Iya, betul. Curi start untuk melihat kondisi pasar. Jadi top 5 developer itu sebetulnya tetap ada ini. Ada, mereka sudah mempersiapkan. Waktu tahun pertama ya di 2021 itu waktu pandemi betul-betul pertama kali pas bulan Februari sampai 6 bulan. Nah, itu mungkin ada semua akan melihat keadaan semua. Betul. Tapi setelah itu mereka mempersiapkan. Sebenarnya mereka bukan menarik, tapi mereka mempersiapkan. Dan mereka pada tahun semester
pertama di tahun 2021 ini sudah ada beberapa yang memang melepaskan produk ya kalau yang primary. Itu diabsorb sama pasar. Jadi beberapa top developer tuh tetap membuka dan meluncing dan akhirnya diterima oleh masyarakat gitu loh. Propertinya ditunggu-tunggu gitu. Pak, tadi Pak Iwa mengatakan bahwa saat ini seperti sedang di pit stop ya. Betul ya. Apa sebetulnya, ini kan pandemi sudah berjalan 1 tahun lebih ya, dari betul. 2020. Betul. Nah, ini sudah menjelang akhir tahun 2021. Betul. Nah, apa sebetulnya yang ditunggu? Apakah betul-betul dinyatakan bahwa pandemi ini sudah berakhir baru kemudian pasar kembali pulih, atau sebetulnya apa, Pak? Ya, memang keadaan masyarakat kan biasanya memang ada prioritas yang dia utamakan. Mereka kalau dibilang pemerintah selalu mengatakan bahwa akan mengejar jumlah yang masyarakat yang akan divaksin. Herd immunity. Jadi kalau tumbuh herd immunity semua sudah kembali lagi, rasanya ini akan bergerak gitu loh untuk naik gitu loh di pasar properti. Dan Pak Ferdinand bisa melihat juga instrumen-instrumen dari pemerintah. Mungkin Bapak sebagai jurnalis senior di properti juga melihat pemerintah juga melonggarkan beberapa paket-paket yang diberikan, paket-paket untuk di bidang properti khususnya. Nah, itu saya lihat itu sebenarnya peluang juga gitu. Itu yang sebetulnya membedakan ya Pak Iwa ya. Pak Iwa pasti mengikuti bagaimana krisis di zaman 98 ya Pak Iwa ya. Betul. Kemudian datang yang secondary mortgage di Amerika yang dapat 2007-2008. Betul. Iya. Itu kemudian datang ke pandemi ini, Pak. Betul, iya. Yang agak berbeda kalau saya sendiri mengamati itu situasi sekarang justru instrumen lain, polisi pemerintah, regulasi semua, bunga KPR Betul, itu justru sebenarnya mendukung. Mendukung. Beda dengan waktu 2007-2008 itu kan suku bunganya memang sengaja supaya pengucuran kredit untuk properti tidak boleh terlalu jor-joran. Betul waktu sekali. Itu ya Pak ya. Jadi kondisi pandemi sama krisis yang tadi Pak Ferdinand bilang itu sangat berbeda gitu loh. Jadi instrumen ekonominya di dalam pandemi ini sebenarnya fundamentalnya bagus sekali. Jadi cuma tinggal menunggu prioritasnya ini kan karena mungkin menunggu tadi herd immunity daripada masyarakat. Gitu. Jadi kalau saya bilang dari pasar sekunder maupun primary itu sangat bagus. Jadi saya lihat nanti tahun 2022 ya akan banyak sekali nanti properti-properti yang akan keluar dan akan launching gitu loh kalau menurut saya sih ya. Gitu. Untuk properti yang ini Pak, yang saat ini sudah dipasarkan apakah itu primary maupun secondary ya, menurut Pak Iwa pergerakan harganya sendiri sejauh ini seperti apa? Meskipun kalau kita menggunakan pemikiran orang awam sih, kalau pertumbuhan pasarnya itu relatif tidak terlalu cepat, maka mestinya pergerakan harga juga tidak terlalu meningkat ya Pak. Apakah begitu Pak? Ya memang betul sih. Jadi kalau koreksi harga itu pasti ada ya. Mungkin kenaikannya pada saat setahun 2 tahun ini tidak bergerak seperti beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kalau saya lihat pasar properti kan yang meningkat itu di tahun 2010 sampai 2014. Betul. Itu kenaikan yang harga properti itu betul-betul wah, itu betul dibilang boom pada saat itu. Sampai ada yang bilang apa namanya over apa ya? Bubble. Ya. Properti bubble. Sebenarnya kalau saya bilang di tahun 2021 ini kayak developer yang besar itu biasanya mereka akan menyalurkan properti-properti yang memang sudah ready stock. Ya, jadi buat masyarakat juga pingin cepat tinggal karena pandemi ini banyak belajar buat kita sebagai human, itu banyak sekali mungkin dari bisa nanti karena kembali ke rumah, bekerja di rumah. Jadi itu banyak pemikiran-pemikiran baru. Betul. Akan terjadi nanti tahun 2022 tuh konsep-konsep baru dari para developer. Ditunjang juga dengan situasi pasar yang saat ini sudah sudah bergeser dari era angkatan kita dengan sekarang milenial. Nah, milenial kan gaya juga membeli juga sangat berbeda lagi. Dan dalam menentukan juga dia beda lagi. Jadi konsep-konsep rumah ya akan berubah sih. Tapi intinya tetap mereka butuh tempat rumah untuk tinggal. Ya, itu yang sangat diperlukan. Dan kalau di pasar sekunder saya lihat itu beberapa sering kita melihat nih ada yang kata-kata bilang di daerah-daerah prime gitu ada yang diobral gitu. Kalau menurut saya sih tidak diobral seperti itu ya. Jadi
memang ada beberapa mungkin dulu mereka memiliki 2 atau 3 properti, pasti salah satu dia pingin lepas gitu. Mungkin dengan harga yang memang supaya menarik, supaya dikoreksi sedikit, tapi bukan berarti harus dijatuhkan sampai terlalu jauh gitu loh di pasar properti itu sendiri. Gitu. Tapi itu sebetulnya sekaligus membuktikan bahwa properti itu instrumen investasi yang paling aman. Artinya dalam situasi pandemi begini pun orang menjual properti sekundernya dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga perolehannya dulu. Betul, itu betul sekali Pak Ferdinand. Jadi memang kalau dilihat paling instrumen yang paling liquid ya, kalau saya bilang ya di properti itu. Jadi betul-betul cuman sekarang terselektif aja, investornya tuh tidak membeli dengan kapasitas banyak sekali. Tapi kalau seperti dulu, kalau sekarang sudah berbeda pasarnya. Dan cara-cara developer secondary market juga sekarang sudah secara marketnya juga digital marketing ya. Jadi itu semua akan berubah Pak Ferdinand gitu loh, perilaku. Itu yang konsumennya sendiri juga sekarang juga sangat berbeda dengan konsumen dulu ya dalam membeli itu loh. Jadi kalau saya bilang everyday kita harus terus belajar gitu loh, karena bergerak terus nih industri properti ini. Jadi banyak sekali konsep-konsep yang berubah ya gitu loh. Dan memang kalau kita lihat juga dipersiapkan, kalau saya lihat dulu orang mungkin akan meninggalkan kos, tapi itu karena offline masih bisa online. Tapi nanti kalau offline lagi, ya berarti dia akan masuk lagi sana, gitu loh. Pak Iwa, tadi kita bicara bahwa properti sedang berada seperti di pit stop, lalu kemudian ada perubahan karakteristik pasar dari yang dulu dengan yang sekarang, lalu kemudian saat ini kita sedang menunggu untuk properti recovery lagi. Betul. Nah, pertanyaan kita yang seperti topik kita kali ini, tepatkah saat ini kita membeli properti? Apalagi jika tadi kita bicara bahwa Pak Iwa mengatakan bahwa pergerakan harga relatif tidak terlalu meningkat tinggi. Nah, bagaimana menurut Pak Iwa berkaitan dengan pertanyaan itu? Tepatkah saat ini kita membeli properti? Kalau saya bilang itu sangat tepat ya. Jadi dari kalau pasar primary sendiri, instrumen pemerintah kebijakannya sangat memudahkan. Betul. Kedua, dari developer sendiri dia akan memberikan satu istilahnya instrumen-instrumen yang memudahkan untuk membeli properti. Itu sangat menarik juga. Tapi nanti kalau misalnya dia beli sekarang, mungkin 2002 begitu naik, nah itu dia punya gain yang baik juga. Gainnya bukan hanya dia dari nilainya, tapi dia bisa tempati juga. Dia akan nikmati gitu loh, dan dia bisa usaha di sana. Nah itu juga, itu pergerakan itu juga menguntungkan buat orang membeli. Nah kalau yang di secondary, dia kan mendapatkan tempat-tempat yang prime. Tidak mungkin kalau di tengah pandemi ini kan pasti ada yang orang membutuhkan, ya kan, akan melepas propertinya. Tapi kalau dia punya dana tunai atau persiapan dana, dia bisa membeli properti dengan lokasi yang terbaik, ya kan, harganya juga sangat affordable untuk pada saat sekarang ini. Iya. Dan jadi gambaran tentang kenaikan harga pada saat ketika situasi ini sudah pulih, tentu akan lebih meningkat pesat ya Pak ya, sehingga capital gain dari investasi yang dilakukan pun akan lebih tinggi. Betul sekali. Jadi itu sangat menarik ya. Jadi instrumen itu pasti akan bergerak naik Pak Ferdinand gitu. Jadi memang inilah kalau saya bilang time to buy untuk membeli properti pada saat sekarang ini. Kalau saya lihat sekarang kan sudah kita berbicara sore ini yang rileks begini, ya ini kan kita istilahnya sudah memulai untuk pola pada herd immunity masyarakat. Dan sudah lihat sudah mulai level daripada ini juga sekarang dari 4, 3, 2 mudah-mudahan terus kita bisa mencapai titik yang normal, new normal. Artinya untuk sobat Iwa yang sedang berpikir atau berencana untuk membeli properti, jangan tunggu sampai pasar ini mulai pulih betul, baru membeli, karena ketika itu harga sudah mulai bergerak naik ya gitu loh. Jadi saat sekarang gitu loh. Dan kalau saya lihat di pasar industri lain itu juga di daerah-daerah juga bergerak ya, karena
batu bara baik, Betul, gitu loh. Ya betul. kan, dari nikel, Betul. timah, semuanya juga dalam Hampir semua sektor itu, ya, betul. jadi keadaannya lagi baik, gitu. Benar. Dan kalau logistik selama pandemi juga Ya, sangat itu baik, luar biasa. ya. Kemudian dari makanan juga itu juga baik sekali. Kesehatan ya pasti utama lah. Gitu. Suku bunga KPR juga sebetulnya hampir semua bank, kalau saya cek kemarin itu rata-rata bergerak di angka mungkin sekitar 8-9% ya Pak ya? Iya, betul. Ada yang sekali. bahkan sampai yang fix 2-3 tahun pertama itu di 5%. Betul sekali. Jadi banyak sekali dari perbankan juga menawarkan kemudahan-kemudahan. Jadi kalau saya bilang para Sobat Iwan nih ya, pada kesempatan ini, kali ini adalah saat yang tepat untuk membeli properti. Betul. Ya kan? Karena kondisi baru memulai untuk menuju new normal. Nah, inilah saat yang pas untuk membeli properti. Ya, Sobat Iwa, saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iwa, bahwa kalau mau beli properti lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai situasi pasar pulih baru sobat memutuskan untuk membeli, karena ketika itu harga sudah melonjak dengan cepat. Dan ini kita sedikit bermain bermain semacam games gitu Pak Iwa. Terhadap semua narasumber saya akan mengajukan satu pertanyaan dengan cepat. Dan Bapak tinggal menjawab langsung dari dua opsi yang saya sampaikan. Bapak tinggal memilih rumah, apartemen. Apartemen ya. Ya. Kalau Pak Iwan menjawab apartemen, saya tahu ceritanya karena ini berkaitan dengan konsep back to the city ya Pak ya. Ya, jadi ya karena saya di apartemen gitu loh. Ya, di karena apartemen. praktis daripada ini gitu. Oke. Bapak kan nanya saya pilihan. Iya, Ya, betul. saya harus jawab cepat. Ya, jadi saya jawab apartemen. Apartemen. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwa untuk kesempatan kita bisa ngobrol. Bapak sudah hadir di Obral Properti pada episode pertama ini. Jangan kapok kalau kita ajak ngobrol lagi Pak, karena masih banyak hal yang kita perlu gali dari Pak Iwa. Sama-sama Pak Ferdinand. Baik, Saya Pak Iwan. merasa senang bisa ngobrol di acara Obrol Properti bersama Pak Ferdinand. Baik, terima kasih. Baik, Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung obrolan kita pada kesempatan ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk mengupdate selalu informasi properti dan lifestyle. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan komentar Anda di channel Iwa TV. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Kita minum Pak.